Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 tewas dan belasan orang luka-luka dalam kecelakaan mobil wisatawan di Purbalingga. Pulau sampah di kawasan Tambak Lorok Tanjung Mas Kota Semarang yang menumpuk menahun akhirnya diangkut. Seorang ayah di Grobogan tega menganiaya anaknya yang baru berusia 4 tahun hingga tewas. Setelah sebulan lebih menjalankan ibadah di Tanah Suci, kedatangan ratusan jemaah haji di Klaten disambut tangis haru dan bahagia oleh keluarga dan kerabat. Terdata ada 352 jemaah haji yang kembali dan terbagi dalam 4 kloter. Tangis haru dan bahagia tak terbendung melihat ratusan jemaah haji tiba di tanah air. Bertempat di halaman Gedung Olahraga Gelar Sena Kabupaten Klaten, kepulangan ratusan jemaah haji pada Jumat sore pekan lalu disambut keluarga dan kerabat. Total ada 352 jemaah haji yang pulang. Mereka tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 75. Yang datang hari ini itu ada 4 kloter. Di kloter 74 sejumlah 114 jemaah. Kloter 75 sejumlah 352 jemaah. Kloter 76 sejumlah 351 jemaah. Dan kloter 77 yang terakhir sejumlah 151 jemaah. Total yang datang hari ini sejumlah 968 jemaah. Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Klaten dibagi dalam 4 kloter, yakni kloter 74, 75, 76, dan 77. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membangun hybrid seawall untuk menanggulangi masalah banjirop di pesisir utara Jawa. Tanggul itu rencananya akan dibangun mulai dari Sayung, Demak hingga ke Kecamatan Kedung Jepara. Banjirop dan penurunan muka tanah jadi ancaman serius bagi wilayah pesisir utara Jawa, khususnya Kabupaten Demak. Pasalnya masalah itu sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai. Beberapa waktu lalu Pemprov Jawa Tengah berencana membangun giant seawall dari Semarang hingga Sayung Demak untuk mengatasi masalah banjirop. Wacana itu belum terrealisasi, kini muncul rencana pembangunan hybrid seawall yang dinilai memakan biaya yang lebih murah. Pemerintah saat ini masih mengkaji hybrid seawall yang ditawarkan dan dirancang Universitas Diponegoro. Kita diminta oleh Pak Menteri untuk mengkaji baru, dan alhamdulillah dengan kajian baru ini ada dari Undip yang untuk kita beri nama hybrid seawall. Artinya ada penggabungan, dan karena ini lebih murah sehingga yang 10 km ini bisa kita perpanjang, syukur-syukur sampai di Kabupaten Jepara, di Kecamatan Kedung. Estimasi anggaran proyek hybrid seawall diprediksi mencapai 1,7 triliun rupiah. Konsep hybrid seawall yaitu menggabungkan struktur keras berupa beton ringan dengan elemen alami seperti restorasi mangrove dan pemulihan lahan integral. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Sampah di kawasan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang yang nampak seperti pulau akhirnya dibersihkan. Namun banyaknya sampah membuat relawan tak bisa mengangkut seluruh sampah dalam 1 hari. Terbayangkan bagaimana baunya yang tercium dari tumpukan sampah ini. Inilah citra dari Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang. Tumpukan sampah di bekas tambak ini akhirnya mulai dibersihkan. Dengan mengandeng sejumlah elemen masyarakat dan relawan, pemerintah Kota Semarang mengangkut sampah-sampah ini. Dengan alat seadanya, sampah diangkut dengan 5 truk dan 2 motor yang disediakan Dinas Pekerja Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan. Pembersihan ini difokuskan pada 3 titik, yakni RW 12, 13, dan 16.
Lurah Tanjung Mas mengatakan pembersihan sampah di bekas tambak ini tak bisa selesai dalam sehari, meski orang yang terlibat mencapai 100 orang. Namun ia berharap dengan bersihnya areal ini bisa menyadarkan masyarakat soal manfaat menjaga lingkungan dari sampah. Yang ikut kegiatan ini memang bisa dipastikan luar biasa banyak, jadi hampir di angka 100 orang, terbagi di 3 titik lokasi, salah satunya di RW 13. Ini targetnya sehari saja atau apa pembersihan ini? Kalau dilihat dari kondisi harinya dan memang lihat kondisi lingkungannya, sepertinya ini nggak bisa sehari mas, tetap nanti berkesinambungan. Harapannya ini terus bisa digalakkan dan nantinya warga juga bisa merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih. Sampah bukan soal mengganggu pemandangan tetapi juga kesehatan. Polusi udara dari bau busuk ini pun menjadi salah satu keluhan para relawan. Apalagi sampah yang ada di sini sudah menumpuk bertahun-tahun dan telah bercampur dengan lumpur. Meski begitu, relawan tetap semangat membersihkan sampah. Mereka berharap pengelolaan pembuangan sampah diperbaiki sehingga tidak lagi menumpuk di tambak. Kurang dari 2 meter. Kesulitannya apa aja Pak? Kesulitannya ya dari sampah yang sana itu kesulitannya bisa merapat di sini itu bagaimana? Dari selatan dan ke utara gitu ya? Karena menyebar ya Pak ya? Menyebar. Bau nggak Pak? Ya bau juga sih, masalahnya kan itu sampah tahunan. Tahunan ya? Berlumpur. Apalagi yang di dalam tuh plastik itu wah. Itu banyak banget ya Pak dari dalam. Ini ngebersihin sampah dorongan hati atau gimana Pak? Ini karena ada wacana dari kelurahan, camat, itu bisa mungkin ya penggalaan untuk kebersihan lingkungan Pak. Jadi dengan adanya ini nanti diharapkan masyarakat bisa sadar lah. Jadi untuk kedepannya itu tidak ada pembuangan sampah di lokasi kolam. Jadi bisa ada pembuangan di tempat yang telah disediakan. Nanti ada fasilitas dari dari petugas untuk diambil ke TPA. Kedepannya pihak kelurahan akan memasang kamera pengawas di berbagai titik untuk mencegah warga membuang sampah ke tambak. Bagi yang melanggar akan disanksi. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.